2028 dari program studi manajemen kelas reguler AMBTN 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi terkait pos pengantar manajemen. Untuk materinya kita langsung saja mulai. Untuk materi yang pertama yaitu kebudayaan dan gaya manajemen, di mana kebudayaan Bali itu terdiri dari sentrifugal dan desentralisasi, sedangkan Jepang disiplin dan kerja keras, loyal terhadap pemimpin dan perusahaan. Sedangkan di Indonesia sendiri itu ada kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah. Apakah pengaruh budaya berpengaruh terhadap manajemen? Jawabannya tentu saja iya. Karena budaya berpengaruh terhadap seorang kepemimpinan manajer, juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Antara kebudayaan dan manajerial terhadap suatu hubungan, di mana suatu budaya, misalnya budaya kerja keras, dikatakan memberi nilai plus dalam bekerja. Apa itu gaya manajemen? Gaya manajemen adalah prinsip-prinsip yang terdiri dari metode, kemampuan, dan teknik yang digunakan manajer dalam menangani situasi. Hal itu menurut Herzog. Hal yang satu ini mencakup bagaimana seseorang manajer saat merencanakan, mengatur, membuat keputusan, mendelegasikan, hingga mengatur bawahannya. Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara manajer membuat keputusan. Karena budaya organisasi merupakan persepsi dari seorang manajer, akan dipengaruhi oleh persepsi tersebut tentang apa yang ia lihat, dengar, dan alami menjadi bahan bagi seorang manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk materi yang kedua yaitu delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Jenis-jenis kewenangan terdiri dari kewenangan ini adalah kekuasaan, hak, dan tanggung jawab langsung berada pada seseorang atas tercapainya tujuan. Ia berwenang mengambil keputusan dan berkuasa, berhak, serta bertanggung jawab langsung untuk merealisasi keputusan tersebut. Yang kedua itu kewenangan staf, di mana hak yang dipunyai oleh satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia ini. Kualifikasi yang dia harus penuhi oleh orang yang duduk sebagai staf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiganya. Yang ketiga yaitu kewenangan fungsional, di mana wewenang fungsional ini merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi baik secara temporer atau permanen. Kadang wewenang fungsional ini adalah hasil dari kebijakan tak tertulis. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau menurut mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi yang jika ia tidak melakukan pelimpahan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif diantaranya adalah kepercayaan atasan kepada bawahan, komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan, dan kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Untuk materi yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Ada 4 strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, diantaranya adalah strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Etika manajemen adalah sekumpulan standar, kepercayaan, dan juga pemikiran manusia dan tindakan yang dilakukannya pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Di mana nilai personal sebagai standar etikanya terdiri dari nilai values, nilai personal, nilai terminal, dan nilai instrumental. Untuk materi yang keempat yaitu tentang manajemen pemasaran. Menurut Phil Kotler, manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Menurut Dharma Sesta dan Handoko, salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, berkembang, dan mendapat keuntungan dari kegiatan pertukaran.
Tujuan manajemen pemasaran diantaranya adalah membangun permintaan, membangun kepuasan konsumen, mendapatkan market share, mendapatkan keuntungan, mendapatkan pencitraan sesuai harapan, serta menjaga kelangsungan usaha. Materi yang kelima yaitu tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi yaitu suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Terdapat 3 pendekatan mengenai motivasi. Yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan relasi manusia. Dan yang ketiga yaitu pendekatan sumber daya manusia. Motivasi dan kepemimpinan mempengaruhi manajemen, yaitu dengan cara memberikan pengaruh terhadap sebuah bawahan. Seorang pemimpin yang memiliki motivasi yang baik akan mempengaruhi bawahannya dan secara otomatis akan mempengaruhi manajemen. Karena seorang pemimpin memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pencapaian tujuan perusahaan dan tentunya harus diiringi dengan manajemen yang baik untuk mencapainya. Motivasi berfungsi untuk merangsang kemampuan karyawan, maka akan tercapai hasil kinerja maksimal. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi ini merupakan variabel penting, di mana motivasi perlu mendapatkan perhatian yang besar pula bagi organisasi dalam peningkatan kinerja karyawannya. Materi yang keenam yaitu problem solving dan decision making, atau disebut nama PSDM, adalah proses langkah demi langkah yang dapat membantu dengan cepat dan akurat menyelesaikan berbagai masalah dalam organisasi di seluruh dunia. PSDM ini membantu pada semua tingkatan dalam organisasi secara efisien dalam mengatur dan menganalisis informasi dalam mengambil tindakan yang tepat. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Pada dasarnya, orang-orang pada semua tingkatan dan di semua organisasi keputusan dengan porsi dan kapasitasnya masing-masing. Penyelesaian masalah atau problem solving menurut istilah ialah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Henry ada 4 gaya dan model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu gaya mengarahkan, yang kedua gaya analitis, yang ketiga gaya konseptual, dan yang terakhir yaitu gaya perilaku. Materi yang ketujuh yaitu tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Apa itu kelompok kerja? Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Di mana bentuk kelompok kerja formal terdiri dari kelompok kerja langsung, kepanitiaan, kelompok kerja temporal atau khusus. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja diantaranya yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Komunikasi dalam organisasi, di mana proses seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Dan materi yang terakhir yaitu tentang manajemen konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau kedua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran. Penyebab konflik itu terdiri dari 2 faktor, di mananya adalah faktor manusia dan yang kedua itu faktor organisasi. Sehingga akibat dari terjadi konflik itu yaitu menghambat komunikasi, mengganggu kohesi atau keeratan hubungan, mengganggu kerjasama atau teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi, serta menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan individu atau personel mengalami tekanan atau stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, dan lain sebagainya. Ada juga dampak positif dari konflik, di antaranya membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. Yang kedua, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam situasi atau prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi, dan memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif serta memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari beberapa materi tersebut adalah dalam sebuah organisasi sangatlah diperlukan sebuah manajemen yang baik. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya.
Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemen yang baik dan teratur, di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Dalam manajemen perlu diperhatikan prinsip-prinsip, fungsi, tujuan, hingga cara membangun tim yang baik agar organisasi yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Selain itu, figur seseorang manajer atau pemimpin juga sangat diperlukan dalam sebuah manajemen. Pemimpin yang baik dapat membuat organisasinya yang dipimpinnya dapat terus maju dan berkembang lebih baik. Sekianlah video dari saya tentang pengatur manajemen di pertemuan ke-16 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.